Salah ya guys ya, jangan ditiru. Seharusnya jika sebagai pedagang kita harus memberikan harga yang jujur dan adil kepada konsumen. Untuk pembahasan selanjutnya, yuk simak video selanjutnya. Emang apa sih harga yang adil itu? Yap, kita kan membahas harga yang adil nih. Jelas ada dong sebuah mekanisme di dalam harga. Mekanisme harga yaitu suatu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen. Menurut salah satu tokoh Islam dalam bidang ekonomi, harga yang adil ialah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai harga yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu yang berbeda. Emang siapa sih tokoh yang membuat resep itu? Nah, tokoh ekonomi itu ialah Ibnu Taimiyah yang seringkali ditemukan dalam pembahasan tentang permasalahan harga. Beberapa pembahasan lain, harga yang adil ialah kompensasi yang setara atau adil disebut Iwan Almits dan harga yang setara atau adil disebut Saman Almits. Ia berkata, kompensasi yang setara akan diukur dan ditafsir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan atau disebut Knowledge of Art. Nah, penjelasan lebih jelasnya, Iwan Almits adalah pergantian yang sama yaitu merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Sedangkan Saman Almits adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu. Jadi, film tadi tuh termasuk malam kemana ya teman-teman? Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah. Mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah sangat menyukai komponen nilai. Ia setuju jika otoritas publik tidak ikut campur dalam biaya selama sistem pasar terjadi. Dia merekomendasikan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan hasilnya pada biaya. Khususnya yang pertama, kebutuhan manusia sangat beragam dan berubah satu sama lain. Kebutuhan ini berubah bergantung pada melimpahnya atau kekurangannya hal yang diperlukan. Suatu hal akan lebih dibutuhkan di tengah kekurangan daripada ketika banyak persediaan. Yang kedua, biaya suatu barang berubah tergantung pada banyaknya orang yang memintanya. Jika jumlah orang yang membutuhkan sesuatu sangat besar, maka harganya pun akan naik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, biaya produk juga dipengaruhi oleh ukuran kebutuhan barang dagangan dan tingkat ukuran. Jika kebutuhannya sangat besar dan padat, maka harganya akan naik ke level tertinggi. Yang keempat, perubahan harga barang juga bergantung pada siapa yang melakukan perdagangan barang. Dengan asumsi dia adalah orang kaya dan solid dalam hal membayar kewajiban. Harga yang murah pasti akan diakui. Yang kelima, salah satu ilustrasi kenaikan biaya tidak dipengaruhi oleh persediaan nyata dan bunga yang nyata adalah ihtikar, yaitu demonstrasi seseorang mengumpulkan produk untuk menjual lebih sedikit barang dagangan dengan biaya yang lebih tinggi sehingga mereka mendapatkan keuntungan di atas keuntungan biasa. Sistem nilai adalah interaksi yang tiba-tiba melonjak dalam permintaan untuk premis kekuatan yang menarik di antara pembeli dan pembuat, baik dari pasar hasil barang dagangan dan informasi elemen penciptaan. Biaya dicirikan sebagai berapa banyak uang tunai yang menyatakan nilai perdagangan dari unit barang tertentu. Biaya wajar adalah nilai atau nilai barang dagangan yang dibayarkan untuk barang serupa yang diberikan pada titik dan tempat di mana produk dikirimkan. Hak milik dalam Islam terdiri dari 3 jenis utama. Nah, apa aja sih teman-teman? Yang pertama itu ada hak milik individu. Apa sih hak milik individu? Setiap individu berhak untuk mengelola, menggunakan, dan memindahkan harta yang dimilikinya dengan cara yang bermanfaat dan tidak berlebihan. Yang kedua, ada hak milik sosial atau kolektif. Apa sih itu? Beberapa sumber daya alam seperti air, rumput, dan api dimiliki bersama oleh masyarakat. Kepemilikan ini tidak boleh dimonopoli teman-teman, dan penggunaannya harus untuk kepentingan umum, sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir itu ada hak milik negara. Apa sih hak milik negara? Nah, hak milik negara ini memiliki hak untuk mengelola dan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kewajiban sosial dan ekonomi, seperti menjaga ketertiban, menegakkan moralitas, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Biografi Ibnu Taimiyah. Nah, kan tadi kita udah ngomongin Ibnu Taimiyah nih. Kira-kira dia itu sosok yang seperti apa ya? Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Al-Hamim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Beliau lahir pada 22 Januari 1263 Masehi di Haran, Turki dari keluarga religius. Ayahnya, Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang ulama, hakim, dan khatib. Pada usia 7 tahun, Ibnu Taimiyah dibawa ke Damaskus karena serbuan Mongol. Sejak kecil, beliau menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, menguasai fikih, hadis, tafsir, dan bahasa Arab dalam waktu yang singkat. Ibnu Taimiyah memiliki lebih dari 200 guru, termasuk ulama terkenal seperti Syamsuddin Al-Maqdisi dan Al-Kamal bin Abdul Majid. Selain ahli dalam ilmu agama, beliau juga terlibat dalam politik dan perang. Kehidupan beliau penuh dengan ujian, termasuk 4 kali dipenjarakan akibat fitnah. Ibnu Taimiyah wafat pada 20 Zulhijjah 728 Hijriah di penjara Ka'lah Dimashik setelah menderita sakit selama lebih dari 2 minggu. Jenazahnya dimakamkan di samping kuburan saudaranya di Masjid Jami Bani Umayyah. Adapun karya-karya Ibnu Taimiyah kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karyanya tersebut yang terkenal adalah 1. Kitab Al-Rad ala Al-Muttaqin atau jawaban terhadap para ahli mantik. Yang kedua, Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah atau metode sunnah Nabi. Dan yang ketiga, Majmu' al-Fatawa atau kumpulan fatwa. Jadi itu ya teman-teman materi yang disampaikan oleh Grup B. Terima kasih.